Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Osaka Smamio, obrolan santai berkualitas. Kita sudah lama tidak berjumpa ya teman-teman ya. Kita sudah lama tidak mengudara lagi. Kita sudah lama tidak eksis di YouTube Smamio atau di Spotify-nya Smamio. Dan hari ini kita comeback, kita kembali lagi dengan suasana podcast yang baru. Mungkin kemarin terakhir teman-teman melihatnya itu belum seperti ini, tapi hari ini podcast Smamio kita mempunyai ruangan yang baru. Mungkin teman-teman sudah melihat kemarin ya, saya sempat dikudeta ya. Saya ada yang mengkudeta itu, ada kemarin itu ada Raul sama Mbak Egi, teman-teman. Halo guys, aku Azahra Egilia Salsabila. Bersama saya Rahman Maulana. Kalau teman-teman menyaksikan, mengikuti YouTube-nya Smamio, teman-teman akan tahu kalau kemarin podcast itu sempat dikudeta oleh kedua siswa ini. Nah, ngomong-ngomong soal kudeta teman-teman, hari ini Pak Ilham kedatangan rival ya mungkin ya, karena memang itu anak atau itu siswa itu kemarin yang mengkudeta saya gitu ya, mengkudeta. Tapi saya nggak apa-apa, saya senang karena memang itu untuk keperluan lomba kan, untuk keperluan membanggakan Smamio, dan alhamdulillah pada waktu itu kita mendapatkan special award di lomba yang kita ikuti di MA Award itu. Alhamdulillah. Oke, kita langsung saja sambut kedatangannya orang yang mengkudeta saya, yaitu namanya Mbak Egi. Halo Mbak Egi. Halo Pak Ilham. Halo, assalamualaikum dulu ya. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih ya Mbak Egi sudah datang, sudah istilahnya sudah mau menjadi bagian dari podcast Osaka Smamio ini gitu. Jadi mungkin Pak Ilham pengen sedikit menjelaskan ya untuk para pendengar. Jadi di podcast kita hari ini, di pembahasan kita hari ini, Pak Ilham pengen memperkenalkan sekaligus berbincang-bincang sedikit mengenai kehidupan dengan Mbak Egi ini. Jadi Pak Ilham yang pertama Pak Ilham pengen memperkenalkan, kita sudah punya host baru teman-teman. Kita sudah punya selain Pak Ilham yang akan menemani Pak Ilham nanti menjadi host di podcast Osaka, itu ada Mbak Egi. Halo Mbak Egi, selamat ya Mbak Egi. Iya, alhamdulillah sih Pak. Aku juga lumayan excited ya bisa hadir lagi di podcast Osaka setelah beberapa minggu di rumah aja. Ya, soalnya kan kemarin jadi host karena memang lomba ya. Iya. Kalau ini ya udah kita Egi akan jadi host untuk sampai nanti waktu yang tidak ditentukan. Kayak gitu, untuk memandu teman-teman untuk membicarakan sesuatu hal yang menginspirasi teman-teman yang lain. Iya. Kayak gitu. Siap. Siap ya, sanggup ya Mbak Egi ya? Siap pasti deh. Ya, jadi gini teman-teman, nanti itu akan ada segmennya sendiri. Nanti Mbak Egi akan podcast bersama dengan para siswa-siswi Smamio, tentunya yang hebat-hebat, yang menginspirasi ya teman-teman ya. Nah, nanti untuk bagiannya Pak Ilham itu nanti mungkin yang akan podcast dengan Pak Ilham adalah para guru atau para orang-orang hebat di luar sana, seperti itu gitu. Jadi kita mempunyai segmen yang berbeda. Ini bukan pengkudeta ya, tapi ini adalah kerjasama Pak Ilham dengan rekan ya, rekan ya. Kita jadi rekan podcast, podcast kayak gitu. Oke, ya mungkin itu ya perkenalan, atau mungkin Egi mau memperkenalkan diri ke teman-teman. Boleh. Oke, silakan. Halo teman-teman semua. Insya Allah udah kenal sih sama aku. Insya Allah sih kenal. Ya nggak apa-apa, harus pede. Ya, aku Azahra Egilia Salsabila dari 11 MIA 1 sekarang. Sekarang alhamdulillah bisa membantu Pak Ilham di podcast di segmen-segmen selanjutnya. Iya. Semoga kita menjadi rekan yang baik ya Pak Ilham ya. Amin. Oke, jadi mungkin gini ya Egi, Pak Ilham mau sedikit bercerita dulu, boleh? Bercerita mengenai kenapa sih sebenarnya ide muncul awal podcast ini. Itu kan awalnya bukan untuk lomba ya, tapi memang untuk
mencarikan atau membuat sebuah ide baru. Ide baru dari pembelajaran yang selama ini kita lakukan di era atau masa pandemi. Kayak gitu. Nah, kita kan selama ini terpaku belajar itu melalui Moodle, melalui Zoom gitu yang menurut Pak Ilham itu ya tidak bisa dipungkiri ya itu membosankan gitu loh. Monoton yang seperti itu. Nah, kita pengen menghadirkan suasana baru, pembelajaran yang baru melalui obrolan-obrolan seperti ini. Kayak gitu. Dan karena memang waktu itu hype-nya lagi podcast ya. Mungkin teman-teman di luar sana sering mendengarkan podcast, banyak podcast di Spotify, di YouTube, kayak gitu. Jadi kita pengen di tengah-tengah kebosanan ini kita memberikan sesuatu pembelajaran untuk teman-teman Semamio khususnya, atau bahkan mungkin bisa di luaran Semamio, para remaja atau para siswa di luaran sana, bahwa kita punya media pembelajaran lain selain Zoom, selain Moodle, selain ya yang selama ini kita tahu kayak gitu. Jadi sebenarnya ini bukan Egi bukan membantu Pak Ilham dalam tadi kan Egi tadi berbicara kalau Egi membantu Pak Ilham, tapi sebenarnya tidak. Ini adalah cara kita untuk menginspirasi teman-teman yang lain kayak gitu. Semangat ya Egi pasti bisa. Oke, kita coba bersama-sama. Ya. Oke, mungkin kita akan ngobrol yang lebih santai ya. Itu tadi kan pembahasan yang berat lah itu, ya kan, berat kan kayak gitu. Kita ini siapa, kita kok sok-sokan pengen menginspirasi orang. Kita followers Instagram berapa sih, kamu berapa followersmu? Baru 1.200. Waduh, Pak Ilham baru 700, 800, 700, OTW 800, masih kurang 500 lagi, tapi nggak apa-apa, it's okay. Walaupun kita kecil ya, followers kita baru sedikit, tapi kita bisa menginspirasi banyak orang melalui obrolan-obrolan seperti ini ya. Iya, amin. Semoga saya juga bisa menjadi salah satu di penginspirasian itu. Ya walaupun kita cuma host ya nanti. Iya, ya, maksudnya gitu. Tapi kita pengen memberikan inspirasi juga buat teman-teman di luar sana. Kayak gitu. Oke, kita bahas yang slow aja dulu. Karena ini tahapnya memperkenalkan baik ya, kan teman-teman mungkin belum familiar kan selama ini podcastnya Semamio Pak Ilham terus yang muncul. Nah, Pak Ilham pengen menginterview Mbak Egi sekarang ya. Kayaknya deg-degan nih saya. Nggak apa-apa, kan ini obrolan santai berkualitas. Oh iya. Jadi santai aja, nggak perlu deg-degan ya. Siap-siap. Oke, Pak Ilham pengen tanya nih, Mbak Egi itu selama ini kegiatannya di rumah itu ngapain aja sih? Kegiatan selama pandemi di rumah, apalagi kan udah lama banget ya Pak kita di rumah, terus lebih nomor satu ya tidur. Oh, gitu. Rebahan, terus scroll TikTok. Kalau malam belajar, pagi kan sekolah sesuai jadwal, terus kalau sore biasanya aku main sama anak-anak kecil gitu di pengajian kayak TPA gitu Pak, bantu di situ kan. Itu di depan rumahmu ada TPA? Kayak deket gitu dari rumahku, kayak lewat dari gang deket. Oh gitu. Terus kalau malam sampai tengah malam biasanya aku nge-game sih. Oh, game. Kamu main apa? Main Free Fire Pak. Waduh, Free Fire ya Allah. HP ku nggak mampu. Iya. Ini ya, Free Fire kan di TikTok, di Instagram itu kan banyak yang menghujat ya. Iya, banyak. Game burik katanya. Iya. Sekarang Pak Ilham nggak main sih, Pak Ilham jujur Pak Ilham nggak tahu, cuman Pak Ilham mengikuti di sosial media kalau misalkan Free Fire itu istilahnya kan kayak di versus kan gitu kan, Free Fire dengan PUBG dengan ML gitu. Orang-orang yang meng-hate Free Fire itu rata-rata bilang apa game burik kayak gitu. Iya. Kenapa kok kamu mainin Free Fire kok nggak PUBG kok nggak? kan lebih menantang gitu. Ngetes mental kan. Ngetes mental, ya? Main di jalan suka apaan main game burik gitu kan Iya. mentalnya harus kuat. Jadi kamu ini ya out of the box ya. Kalau orang lain mungkin main PUBG, main Mobile Legends, tapi kamu main Free Fire sendiri, nggak mau yang sama dengan yang lain. Gitu.
alibi diterima ya. Apa. Padahal Pak tahu tadi kamu bilang HP-mu gak kuat kan, HP kentang ya. HP kentang. Ya. Itu Oke. hanya pencitraan agar tidak terlihat kentang HP-nya. Ya. Oke. Tapi gimana sih menurutmu itu cukup membuat kamu bahagia nggak sih ketika kamu bermain game? Soalnya kan selama ini kan orang pasti melihat game atau image game itu selalu buruk ya, selalu negatif, selalu dia membuang-buang waktu, dia membuang-buang banyak tenaga gitu, tidak ada manfaatnya. Tapi menurutmu apa sih yang bisa diambil ketika kita bermain game? Kalau aku kan di rumah itu kan kita monoton pagi belajar, terus siang kita kayak waktu luangnya dibuat ngaji, terus yang lain-lain. Jadi kayak nggak kayak kurang hiburan, apalagi masa pandemi nggak bisa kemana-mana. Jadi aku itu main game kayak gimana ya Pak, bawa suasana hati kayak seneng. Kalau misalnya menang itu kan seakan-akan kayak wah kayaknya aku ini emang jago di sini gitu, jadi itu kayak seneng. Jadi pembawaannya itu kayak happy aja gitu. Kayak gimana ya, diumpamain apa ya, aku bingung umpamainnya gitu lah. Apalagi kan di game juga kita bisa ketemu global, jadi orang dari kota mana-mana bisa bermain sama kita juga kan, jadi nambah pertemanan juga sebenarnya itu, jadi asik aja gitu. Ya. Pak Ilham nanya dikit ya, karena Pak Ilham nggak main Free Fire, Pak Ilham mainnya PUBG gitu. Kalau di PUBG kan banyak orang Thailand, orang India kayak gitu ya, orang luarnya kan kamu tadi bilang global kan, cuman Indonesia. Kalau di Free Fire itu banyak orang mana sih? Kalau Free Fire itu masih dalam negeri, dalam negeri. Indonesia kayak misalnya Ya. orang mana-mana. Cuma kalau kita pindah server itu baru kita bisa ketemu Pak, biasanya orang. Oh gitu. Emang servernya itu per negara atau per benua? Per negara ya. Jadi kalau di PUBG itu Pak Ilham servernya server Asia, sering ketemu orang Thailand, orang Filipina, orang mana-mana kayak gitu. Jadi kayak tidak terbatas oleh satu negara gitu ya. Ini Pak Ilham PUBG lovers kayak gitu. Dulu main PUBG Pak, waktu masih SMP, waktu di rumah berau itu kan rata-rata teman-teman semuanya main PUBG, cuma kayak kurang gitu loh. Skillku itu kayak noob terus gitu, akhirnya pensiun aja PUBG-nya terus main. Jadi kamu gamers banget ya, kamu mengenal istilah-istilah dalam game, noob, terus istilah pensi kayak gitu kamu tahu. Berarti kamu semua game online udah aku coba Pak, gitu. juga udah pernah, dari COC semuanya udah kan semua. dulu mobile pertama kan COC kan ya. Kamu kalau COC sampai TL berapa pernah? Paling tinggi? Hah? 8 waktu itu. Nggak sampai. Aku kurang lebih ya kayak gitu, segitu. Terus bosen kan soalnya cuma gitu-gitu Iya, doang. bosen bener Ya kan? nonton permainannya. Ya. Oke, jadi tadi kan Egi sempat bilang ya, sempat mengatakan kalau bermain game itu sedikit istilahnya membuat kita keluar dari rutinitas kebosanan kan. Apalagi pandemi seperti ini kan, kita nggak bisa main-main bebas kayak dulu kan. Kita ibaratnya bosen belajar, bosen itu kita tinggal keluar, kita ke Econ Mall, kita main-main kan bisa kan. Hari ini kan kita mau nonton, mau ngapain kan mikir kan, pandeminya seperti ini, apalagi sekarang sedang PSBB ya kan. Banyak kobraan ya Pak. Itu kita dibatasi. Jadi kita mau mikir 2 kali gitu untuk keluar kayak gitu. Jadi ya teman-teman kalau tidak penting-penting banget di rumah aja ya. Nanti takutnya terciduk ya kan. Terciduk ya. Bahaya terciduk. Bahaya. Oke, ya mungkin kembali lagi ya Egi ya. Tadi Egi sempat menyinggung mengenai ya kita bermain game membuat kita bahagia, ya kan? Kita bahagia. Nah, ini barusan banget tadi Pak Ilham Vicon bersama teman-teman kelas 11 MIA itu membahas tentang kebahagiaan. Menurut Egi sendiri bahagia itu apa sih gitu? Karena tadi Pak Ilham menanyakan ini ke teman-teman,
kelas 11 yang lain dan seru kita membahas tentang kebahagiaan gitu. Nah, menurut Egi bahagia itu apa sih? Gi? Bahagia yang menurut aku. Ya, kan bahagia menurut Egi belum tentu sama bahagia Iya. menurut Pak Ilham. Kalau aku ya Pak, kayak gimana ya itu ngomongnya? Aku itu lebih suka sama orang yang rame-rame. Jadi kayak suka kumpul sana sini, kumpul sana sini. Di masa pandemi kayak gini kan nggak boleh kumpul kan. Jadi positif itu di hati tuh kayak wah sepi nih, sepi gimana dong gimana. Jadi bingung. Akhirnya sekarang semakin lama pandemi. Jadi tuh bahagianya tuh lebih kayak sederhana gitu kayak. Oh ya. Ketemu orang kayak anak-anak kecil main sama aku, terus mereka ketawa-ketawa manggil aku, kak ayo kak, itu udah kayak bikin seneng gitu Pak. Rasanya tuh gimana ya, kayak kalau ada orang lain selain orang tua aku itu ngerasa aku kayak ada yang ngerangkul, kayak rame gitu, seneng jadinya. Jadi gitu sih, kalau aku sederhana aja pokoknya. Kalau lagi campur sama orang lain, sama orang baru itu aku udah seneng. Meskipun orang itu belum kenal sama aku, kayak misalnya di jalan terus itu ketemu orang kayak nyapa mbak, ini alamatnya di mana? Jadi tuh kayak merasa aku berguna. Gitu sih. Bingung aku kayak gitu sih kalau aku menceritain bahagia. Berarti gini ya, bisa diambil sebuah kesimpulan kalau bahagia itu kita sendiri yang menciptakan, ya kan? Walaupun kondisinya seperti apapun, kita tetap bisa menciptakan kebahagiaan kita mau sendiri. Sesulit apa, sesedih apapun aku pas malam, tapi kalau misalnya pagi aku bangun tidur, aku berusaha buat diriku kayak udahlah malam ini habis sedih buat apa gitu. Jadi ayo sama-sama bangkit lagi buat bahagia lagi. Jadi ngawalin hari seakan-akan kayak dulu-dulu nggak ada masalah apa-apa, jadi seneng aja terus gitu. Dari dorongan hati sendiri sih Pak kalau aku. Ya. Jadi mungkin ini sedikit nasihat ya untuk teman-teman atau untuk siswa-siswa yang lain ya. Tadi dengerin itu yang dikatakan oleh teman kalian sendiri, bukan Pak Ilham ini ya yang ngomongin, tapi teman kalian sendiri. Bahagia itu kalian sendiri yang menciptakan gitu. Jangan pernah istilahnya menggantungkan kebahagiaan kamu dengan orang lain atau suatu objek apapun itu gitu kan. Kamu sendiri yang bisa menciptakan. Setuju gak? Sendiri yang merasakan bahagianya itu gimana gitu. Nah itu gitu. Jadi salah ya kalau orang beranggapan atau kita beranggapan kalau aku nggak akan mungkin bahagia tanpa ada kamu di sini, tanpa bersama kamu. Tanpa sama kamu ya. gitu, tanpa hadirmu gitu ya. Nggak bisa itu Pak. Kalau aku sih nolak banget itu, karena menurutku aku udah ngerasain sendiri. Jadi bahagia itu kita sendiri yang ciptain, dorongan dari hati kita. Kalau misalnya dari pikiran hati kita ngomong kayak sedih ya jadinya sedih, meskipun duit banyak atau apapun banyak tetap sedih pastinya. Oke, keren ya. Ini di luar terlihatnya kayak bodoh amat, kayak gimana ya, kayak tidak sekelihatan apa yang ditampilkan sehari-hari, tapi ketika ngobrol bisa seperti ini. Keren lagi, keren ya. Intinya bahagia itu ya kita sendiri kan yang menciptakan bahagia itu, tanpa harus dengan orang lain. Bahagia itu kita sendiri yang memulai ya. Iya, apalagi kan aku kan di sini kan sendiri Pak, tapi ikut nenek sih kalau sekarang. Dulu kan di asrama. Nah itu kan sendiri, bener-bener sendiri, nggak ada siapa-siapa. Waktu itu kan nggak kenal siapa-siapa juga di sini. Itu kayak emang Egi asalnya dari mana? dari Berau, Kalimantan Timur. Waduh, jauh deh ya Tuhan. Oke. Nah jadi kan kayak kita ngerasa awal-awal waktu aku belum kenal siapa-siapa, datang ke asrama baru 2 hari. Hari pertama aku nggak nangis Pak, berhasil nggak nangis. Kata mamaku, kenapa orang kuat kok dulu di rumah nggak pernah pakai nangis-nangisan. Terus waktu 2 hari di asrama itu kayak ngerasa nggak ada yang ngajakin omong kan. Fokusnya aku kan ke orang lain gitu, kayak aduh sepi banget hatiku, mau WA mamaku itu tuh kayak takut nangis gitu kan Pak. Akhirnya aku tuh jalan ke Swan Lab, diem aja, terus tiba-tiba itu aku tuh langsung nangis sendiri. Terus diciduk sama teman-teman, di WA-in ke mamaku, Mama Zara nangis. Terus mamaku telepon katanya, harus terima apa yang sudah kita pilih. Aku kan milih buat pergi ke sini
sini kan buat lebih mandiri tuh Kak. Jadi aku harus terima. Kata mamaku, mau sesulit apa, mau sesedih apa, sekangen apa, kamu harus berjuang karena ini pilihan kita. Semakin kita berjuang untuk lebih baik, itu kita makin merasakan kesulitan yang makin besar. Jadi dari itu sih aku jadi berusaha bisa terus nyiptain bahagia-bahagiaku setelah sedih-sedih gitu. Curhat dong jadinya. Nggak apa-apa kan, memang kita Iya. tujuan kita di sini untuk menginspirasi teman-teman kan ya. Barangkali kan orang itu kan selalu melihat yang bagus-bagus doang gitu loh. Maksudnya ketika kamu berhasil apa, kamu sukses ngapain, itu orang pasti hanya melihat itunya saja, tapi orang tidak pernah melihat seberapa keras kamu berjuang untuk berada di sini gitu. Ya kan, kamu kan tadi mengkisahkan, menceritakan bahwa kamu orang jauh dan kamu kesini, kamu stres dulu awalnya ya kan. Nah, dan kamu bisa bangkit tuh. Dan intinya apapun permasalahannya, apapun kondisinya, itu pasti kita selalu bisa bangkit kok. Gak ada yang tidak mungkin ya kan. Kita pasti tetap bisa bahagia walaupun ya itu tadi kamu bilang kamu jauh ya kan, kamu jauh dari orang tuamu gitu. Tak pikir Egi itu orang Surabaya atau orang dari ternyata orang jauh. Oke, baiklah. Ya. Sangat menginspirasi ya, karena mungkin Pak Ilham pengen sedikit cerita juga ya. Pak Ilham dulu sampai hari ini pun juga Pak Ilham merantau. Pak Ilham jauh dari orang tua dan memang tidak mudah gitu loh. Apalagi buat kalian, buat kamu semuanya yang masih SMA, sudah merantau, sudah jauh dari orang tua. Kalian keren, sumpah kalian keren. Kalian hebat karena segede Pak Ilham pun dulu waktu kuliah itu masih merasa bahwa merantau itu berat gitu loh. Enak, tempat paling indah, tempat paling nyaman ya di rumah ketika kita bersama dengan orang tua kita ya kan. Iya, Bang. Kayak gitu. Jadi mungkin Pak Ilham pengen berpesan sekali lagi ya buat teman-teman yang hari ini masih belum merantau, teman-teman masih berada di rumah dengan orang tuanya. Nikmati waktu itu teman-teman. Karena nanti ketika kalian sudah dewasa, kalian pasti akan berpisah kan dengan orang tua kalian. Kalian tidak akan bisa memutar waktu itu kembali lagi dengan orang tua kalian. Jadi nikmati, ayo kita hormati orang tua kita dengan cara kita kita waktunya belajar ya kan, kita waktunya sekolah gitu, jangan malas-malesan gitu, karena memang beliau ini mensekolahkan kita itu tidak mudah. Iya. Gitu. Perjuangannya orang tua juga buat nyariin kita biaya sekolah, buat ngasih kita sahur itu kan juga capek kan Kak. Ya. Kalau menurutku sih yang buat teman-teman yang masih di rumah sama orang tuanya, ciptain momen yang bikin kalian nanti kalau udah gede kayak dulu loh aku sama mamaku sama adekku pernah kayak gini gitu sih. Jujur. Karena momen itu yang nggak bisa dicari Nah. nanti gitu Nah, Pak. itu sebenarnya yang dicari oleh banyak orang sukses di luar sana. Itu banyak yang dia oke, dia kaya, dia punya banyak aset, dia punya banyak harta, tapi dia tidak punya momen bersama keluarganya. Dia tidak punya waktu yang cukup untuk membahagiakan dirinya sendiri gitu. Kita sering terlupa gitu loh. Kita pengen membahagiakan orang lain, tapi kita lupa kalau diri kita itu butuh bahagia. Bagaimana kita bisa membahagiakan orang tua kita? Bagaimana kita bisa membahagiakan mungkin pasangan kita, mungkin teman-teman kita, sahabat kita, kalau kita sendiri tidak bahagia. Dan Mbak Egi sudah keren ya, udah bisa membahagiakan diri sendiri. Apalagi ya Mbak Egi setelah ini kan akan dewasa ya, akan kuliah gitu. Dan ketika kita menjadi orang dewasa, ya tentunya kita harus bisa intinya kita harus bisa mampu berdiri menggunakan kaki kita sendiri. Tidak istilahnya bahasa jeleknya, bahasa kasarnya, tidak ngempeng ke orang tua terus gitu loh. Kita harus bisa terlepas gitu, kita harus mandiri karena ya kita nanti akan menjadi orang tua gitu, kita akan menjadi kita akan menggantikan posisi mereka kayak gitu. Aku mau tanya. Ya, boleh. Kan Pak Ilham kan BK kan, terus ini kan aku udah selama pandemi kan nggak boleh pulang tuh Pak, kan pengen balik aslinya cuman nggak bisa. Jadi beberapa minggu terakhir ini tuh kayak sedih karena itu menurut Pak Ilham ya, mimpi yang sebenarnya itu yang kayak gimana? Mimpi yang harus kita capai gitu loh Pak. Maksudnya kayak cita-cita tapi yang berbentuk mimpi. Mimpi yang harus bener-bener mimpi yang harus diutamakan buat kita raih. Kalau menurut Pak Ilham itu yang
Ini pertanyaan menarik. Ini pertanyaan menarik tapi sebenarnya susah dijawab. Tapi Pak Ilham akan berusaha menjawab Berikan gambaran sesuai dengan pengalaman Pak Ilham ya, sesuai dengan apa yang pernah terjadi dalam kehidupannya Pak Ilham. Jadi mana sih mimpi yang harus diutamakan atau diprioritaskan? Karena mungkin kita kan seiring berjalannya waktu, berjalannya usia itu pasti kita punya keinginan terus dan akan terus berubah kan ya. Kayak seperti itulah. Nah, kalau Pak Ilham, pengalaman Pak Ilham selalu bermimpi atau berpikir untuk mewujudkan mimpi itu, mimpi mana yang paling awal? Jadi kayak hari ini misalkan hari ini Pak Ilham ya alhamdulillah profesinya menjadi seorang guru hari ini. Dan Pak Ilham merasa bahwa Pak Ilham hidup di dalam mimpi Pak Ilham ketika Pak Ilham waktu masih kecil dulu. Jadi ini adalah mimpi pertama kali dulu waktu ditanya cita-citamu apa? Guru. Pak Ilham pengen jadi seorang guru. Pak Ilham pengen ngajar kayak gitu. Dulu itu sesimpel ini pikiran Pak Ilham itu dulu mikir pengen jadi guru karena Pak Ilham dulu senang melihat guru disalimi sama muridnya gitu. Pak Ilham, enak deh tanganku digawe royokan kayak gitu kan, misalkan aku jadi guru, sesimpel itu gitu. Jadi kalau Pak Ilham sendiri, Pak Ilham selalu membalikkan atau kembali lagi ke tujuan awal Pak Ilham itu. Pak Ilham pengen apa sih gitu, mana sih? Kalau misalnya waktu sekarang ini mimpi Pak Ilham itu nggak tercapai atau gagal, terus jadinya Pak Ilham sekarang misalnya jadi polisi atau jadi yang lain, kira-kira Pak Ilham menanggapinya gimana? Ya mau gimana ya, kan kita gini, mungkin ini Pak Ilham mengambil contoh atau sebuah quotes ya dari Mbah Sujiwo Tejo. Pak Ilham kan ya beberapa kali mendengarkan istilahnya penyampaian beliau pernah ngomong gini, kamu bisa merencanakan kamu akan menikah dengan siapa, tapi kamu tidak bisa tahu atau kamu tidak bisa merencanakan cintamu untuk siapa. Dalam arti intinya kita cuma bisa merencanakan manusia, ya. Kita tidak tahu takdir kita seperti apa gitu kan. Kita boleh bermimpi besar, punya angan-angan ini itu, tapi ya kita juga harus tahu diri gitu. Kita manusia, kita terbatas, dan semua itu tetap kembali lagi Tuhan atau Allah yang menentukan. Kayak gitu. Jadi harus diterima gitu. Yang jelas intinya tetap kita akan berusaha dan kita tidak diam saja kan. Dalam kita meraih mimpi itu, cita-cita itu kan kita pasti berusaha. Kita gak diam aja cuman goler-goler gitu kan. Enggak. Mungkin kalau aku goler-goler aja ya, aku cuma tiduran di rumah terus mimpiku tidak terwujud, aku akan kecewa karena aku tidak melakukan apapun. Tapi ketika aku sudah melakukan dan rezekiku ada di tempat lain, ya is oke. Kita kan hanya hamba gitu kan. Kita hanya ya sudah kita melakukan saja. Terima kasih Pak Ilham, ini sangat memotivasi saya juga ya. Semoga juga bisa buat teman-teman juga. Semoga teman-teman yang dengar juga bisa terinspirasi dari kita ini. Oke, ya. Pak Ilham, dikembalikan ke Pak Ilham lagi. Oke. Saya terima umpan baliknya ya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu pembahasan kita hari ini. Semoga sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman ya, untuk diambil hikmah atau pembelajaran atau apapun lah. Walaupun mungkin ada beberapa hal yang ngawur kita bicarakan. Jadi itu ya teman-teman ya, kurang lebih pembahasan kita pada podcast kali ini. Intinya kita ingin memberikan suasana yang baru untuk teman-teman semua yang ada di sini. Tadi sudah sempat kita singgung ya terkait pembelajaran di kelas yang monoton. Jadi kita ingin memberikan warna yang baru melalui podcast ini. Kita membahas obrolan-obrolan yang santai tapi berkualitas, tetap memberikan sesuatu inspirasi atau sesuatu yang bisa diambil pelajaran dari setiap apa yang kita bahas di sini.
Oke, mungkin segitu dulu dari kami. Sampai berjumpa di podcast episode selanjutnya. Bye bye.